Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami, Santri Sukodono. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Beliau seorang wali kutub. Ada yang bilang kurang lebih 30 tahun atau 40 tahun memegang makom kutub. Beliau uzlahnya itu yang masyhur 15 tahun. Ada yang bilang lebih dari 15 tahun, cuma yang masyhur 15 tahun. Itu uzlah khalwah, tidak menemui manusia, tidak menemui siapapun, meneng ning kamar, cuma ke kamar mandi, sholat, ibadah, tidak keluar. Itu selama 15 tahun yang masyhur. Jadi makom kutbiyahnya itu sudah mujma' alaiha. Kutubnya itu kutub yang mujma' alaih, disepakati oleh semua wali. Tidak ada satupun yang menyangkal beliau itu wali kutub, yaitu Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, atau juga yang terkenal sebagai Habib Abu Bakar Gresik. Beliau adalah seorang tokoh ulama yang menghabiskan masa dakwahnya di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Meski nama Kabupaten Gresik dinisbatkan dalam namanya, namun sebenarnya Habib Abu Bakar dilahirkan di daerah Besuki, Situbondo pada tanggal 16 Dzulhijjah 1285 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 30 Maret 1869 Masehi. Ayah beliau juga merupakan ulama yang dikenal sebagai Habib Muhammad bin Umar As-Segaf yang berhijrah dari kampung asalnya Hadramaut ke Besuki, Situbondo. Semasa Habib Abu Bakar kecil, ayah beliau memutuskan untuk memindahkan semua anggota keluarganya ke Gresik, hingga akhirnya beliau meninggal di kota tersebut. Mendengar putranya meninggal, sang nenek yang bernama Hubabah Fatimah binti Abdullah A'lan yang berada di Hadramaut meminta Habib Abu Bakar muda untuk berhijrah ke tanah leluhurnya Saiwun, Hadramaut. Pada tahun 1293 Hijriah atau saat itu Habib Abu Bakar baru berusia 8 tahun, beliau meninggalkan Gresik menuju Hadramaut dengan ditemani salah seorang kenalan kerabatnya, yaitu bernama Syekh Muhammad Bazimul. Sesampainya di kota tersebut, Habib Abu Bakar tinggal bersama pamannya, yaitu Habib Syekh bin Umar As-Segaf, yang kala itu menjadi ulama terkemuka dan kerap menjadi rujukan di kalangan masyarakat setempat. Dari pamannya tersebut pula Habib Abu Bakar berguru, khususnya untuk mendalami ilmu fikih dan tasawuf. Bahkan beliau dibiasakan oleh gurunya untuk bangun malam dan sholat tahajud meskipun usianya beliau masih kecil. Selain dari pamannya, Habib Abu Bakar juga berguru pada ulama terkenal lainnya di kota Saiwun. Di antaranya adalah Al-Habib Al-Qutub Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Juga berguru ke Al-Habib Muhammad bin Ali As-Segaf. Beliau juga berguru kepada Al-Habib Al-Imam Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur yang saat itu menjadi mufti Hadramaut. Salah satu dari guru beliau, yakni Al-Habib Al-Qutub Ali bin Muhammad Al-Habsyi, muallif Simtud Durar, telah melihat tanda-tanda kebesaran dalam diri muridnya, yaitu Habib Abu Bakar, dan akan menjadi seorang yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Al-Habib Ali Al-Habsyi berkata kepada seorang muridnya, "Lihatlah mereka itu, 3 wali min auliyaillah. Nama mereka sama, keadaan mereka sama, dan kedudukan mereka bersama.
Yang pertama sudah berada di alam barzah, yaitu Al-Habib Al-Qutub Abu Bakar bin Abdullah Al-Aidrus. Yang kedua, engkau sudah pernah melihatnya pada saat engkau masih kecil, yaitu Al-Habib Al-Qutub Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Dan yang ketiga, engkau akan melihatnya di akhir umurmu. Dialah mereka mencapai tingkatan maqam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah 9 tahun menimba ilmu di Hadramaut, Habib Abu Bakar yang kala itu berusia 17 tahun memutuskan untuk kembali ke tanah Jawa, yakni pada tahun 1885 Masehi, ditemani oleh Habib Alwi bin Segaf As-Segaf. Habib Abu Bakar menuju kota kelahirannya yaitu Situbondo dan melakukan aktivitas di sana selama 3 tahun. Setelah itu ia pindah ke Gresik dalam keadaan usia masih 20 tahun. Saat usia beliau baru menginjak 20 tahun, Habib Abu Bakar muda mendapat panggilan spiritual untuk melakukan uzlah atau khalwat. Inspirasi spiritual ini ia dapat ketika sedang khusyuk menyimak khutbah Jumat. Datanglah ilhamat robbaniyah kepada diri beliau untuk beruzlah dan mengasingkan diri dari keramaian dunia dan godaannya selama 15 tahun. Beliau seorang wali kutub. Ada yang bilang kurang lebih 30 tahun atau 40 tahun memegang makom kutub. Beliau uzlahnya itu yang masyhur 15 tahun. Ada yang bilang lebih dari 15 tahun, cuma yang masyhur 15 tahun. Itu uzlah khalwah, tidak menemui manusia, tidak menemui siapapun, meneng ning kamar, cuma ke kamar mandi, sholat, ibadah, tidak keluar. Itu selama 15 tahun yang masyhur. Jadi makom kutbiyahnya itu sudah mujma' alaiha. Kutubnya itu kutub yang mujma' alaih, disepakati oleh semua wali. Tidak ada satupun yang menyangkal beliau itu wali kutub. Di saat uzlah beliau, disitulah beliau mendapatkan ilham robbaniyah dan mencetuskan sholawat qomaril wujud. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad qamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fi yawmil maw'ud sirran wa jahran fi dunya wa ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dulu di kota Gresik akan turun wabak, penyakit menular. Maka detik itu juga Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf memerintahkan santri-santrinya, jamaahnya untuk nahi mungkar. Kemudian setelah itu dikumpulkan orang bareng-bareng baca Ihya Ulumuddin. Lalu beliau berdoa supaya bala berupa penyakit menular, wabak yang akan diturunkan di kota Gresik ditanggung kabeh. Jangan diturunkan ke masyarakat, biar saya yang tanggung ya Allah. Waktu dimandikan jenazahnya itu kelihatan di punggungnya itu ada lubang besar. Kata orang-orang yang tahu, itu ketika beliau menanggung wabak yang mau diturunkan kepada penduduk kota.
Setelah menghabiskan sisa usianya untuk menyebar ilmu, Habib Abu Bakar wafat di Gresik pada tanggal 17 Dzulhijjah 1376 dalam usia 88 tahun. Untuk mengenang perjuangannya sebagai seorang ulama, tradisi haul untuk memperingati hari kewafatannya selalu diadakan setiap tahun, yang biasanya bertepatan pada tanggal 17 Dzulhijjah. Pusat acara difokuskan di kediaman di Jalan Kiai Haji Zubair dan Masjid Jami Gresik, depan alun-alun. Ya Allah, berkat kekasih-Mu Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, kami hadir, kami datang ke tempat ini, kami yakin karena sesungguhnya Al-Habib Abu Bakar menghendaki kami hadir menjadi tetamunya, maka para tetamu tidak akan disia-siakan oleh tuan rumahnya, dan kami yakin kami pulang dari tempat ini akan mendapatkan sesuatu dari Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Kami datang kemari membawa hajat, Ya Allah. Kami kemari membawa hajat, Ya Allah. Kami kemari membawa keinginan dan angan-angan kami. Sekarang kami utarakan dan kami curahkan di hadapan kekasih-Mu Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad. Kami yakin, Ya Allah, berkat Al-Habib Abu Bakar, Engkau kabulkan semua doa-doa kami. Engkau kabulkan keadaan kami lebih baik, Ya Arhamar Rahimin. Dan kami mengharapkan, Ya Allah, berkat majlis-majlis yang menjadi kebanggaan malaikat-Mu di akhirat, menjadi kebanggaan malaikat-Mu di langit, Ya Allah, jadikan negara kami, wilayah kami, kehidupan kami adalah kehidupan yang penuh dengan ketenangan dan Kau ridhai. Dan jika Engkau akhiri usia kami, jika telah sampai waktunya kami, Ya Allah, jika telah sampai waktunya kami untuk mengakhiri kehidupan dunia ini, Ya Allah, kami meminta satu, Ya Allah, kami meminta, Ya Allah, akhiri usia kami ketika kami mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Sahibul haul Al-Habib Abu Bakar hadir bersama kami. Sahibul haul Al-Habib Abu Bakar hadir bersama kami, sehingga syaitan tidak mampu mendekati kami. Dan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW akan datang bersama kami, sehingga lidah kami tidak keluh untuk mengucapkan La ilaha illallah. Dan roh kami ketika lepas dari alam dunia, Ya Allah, Engkau bawa bersama roh Nabi Muhammad, Engkau bawa bersama rohnya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, sehingga masuk di alam barzakh, masuk di alam kubur kami. Kami menjadi gembira karena kami bisa berkumpul dengan mereka semua, orang-orang yang dimuliakan oleh Engkau, Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin. Jangan lupa like,